Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Terima kasih sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Cuacanya cerah, berawan sedikit. Oke, langsung aja kita mulai. Kita absen dulu ya. Pertama, perkenalkan nama saya Fernando Alvaris, absen. NIM STE 2021988. Monggo selanjutnya, Mbak Rini. Saya Rini Kartika Sari, NIM STE 202001793. Saya Tuti Kurniasi, NIM STE 202011890. Saya Fitra Nurul Azizah, NIM STE 2021891. Saya Fernanda Al-Hafid Faridian, NIM STE 202001987. Oke. Jadi untuk kelanjutannya kita mau gimana ini Mbak Fitro, Mbak Tuti? Iya, jadi gini teman-teman, kita kan hari ini akan mendiskusikan tentang perangkat industri perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia dari awal hingga era startup sekarang ini. Kemarin saya sudah mencoba untuk browsing-browsing. Jadi ada beberapa era dalam perkembangan perangkat lunak tersebut. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk browsing mencari tahu tentang era tersebut. Mencari tahu apa Mbak? Tentang perkembangan masa ke masa yang tentang era perangkat lunak tersebut dari masa ke masa. Oh iya, siap Mbak. Jadi kita sekarang browsing dulu ya. Iya, kita browsing dulu. Mungkin ya teman-teman untuk yang lain. Oke, siap. Aku kebagian era yang mana Mbak? Kan ada 4 era. Oh iya. Oh. Nanti kita bagi. Ya, baginya gimana Mbak? Langsung dibagi aja. Langsung dibagi aja. Mungkin untuk kan ada 4 era. Mungkin untuk era atau perkembangan pertama itu Mbak Tuti Kurniasi yang akan mencari. Terus untuk perkembangan kedua itu nanti untuk Mbak Rini. Terus yang ketiga Mas Fernanda. Yang keempat Mas Fernando. Boleh. Apa sih? Oke. Nyari ya? Udah mulai nyari ya? Oke. Oke, sebentar ya. Untuk sambil kalian boleh browsing, Bok? Ya, browsing. Enggak boleh browsing. Oke. Ini Siap. Ini berapa menit buat browsing? Sambil kalian browsing mencari tahu tentang era tersebut, saya memberitahu sekilas tentang yang kemarin saya browsing sedikit. Siap. Ini aku mulai browsing ya. Perkembangan industri kan ya, perangkat lunak. Iya. Oke. Iya. Takutnya salah. Oh iya gini. Ya tentang industri software. Bentar Mbak. Gini. Itu merupakan industri yang paling penting di seluruh dunia dalam 25 tahun ke depan. Terus juga software itu sebagai key enabler untuk industri 2 yang lain. Dari entertainment seperti film sampai dengan properti, manufacturing, proses e-government. Terus juga menjadi industri tersendiri, terpisah dari bisnis hardware dengan potensi yang luar biasa. Pembagian industri software ke dalam 3 segmen itu ada mass market, software, enterprise solution software, dan professional software service.
Terus lingkungan dengan ketidaktentuan masa depan, kecepatan inovasi dan tantangan dua manajemen. Nah, jadi itu sekilas tentang industri software yang saya dapat. Gimana teman-teman udah dapat untuk era-eranya? Sebentar. Kan tadi kan udah dibacakan kan. Mbak Fitro sekalian aja ya. Untuk apa ya? Kan kita nyari materi terus Mbak Fitro yang edit jadi satu gitu ya. Iya. Bisa nggak? Aku kirim lewat WA ya. Oh, berarti ini disikat-sikat ya? Oke deh. Ini langsung dikirim lewat WA aja ya. Jadi nanti Mbak Fitro tinggal edit. Mas Nando, suaranya kurang jelas. Jadi gini loh Mbak Fitro. Kan kita nyari materinya kan ini di HP. Nah, jadi aku langsung kirim Ya. materi yang aku browsing itu lewat WA aja ya Mbak. Terus nanti Mbak Fitro yang edit-edit gitu loh. Editing jadiin satu. Oh, iya, ya. Ya, aku kirim ya ini ya. Aku era 4 kan? Ya, tadi era 4. Ya, oke. Bentar. Ini aku kirim ya. Iya. Itu aku udah. Coba dilihat. Aku yang nemunya itu kok. Oke, mungkin kita mulai ya dari era pertama ya teman-teman. Mungkin Mbak Tuti bisa menjelaskan. Silakan. Ya, jadi teman-teman buat era pertama itu adalah era pioneer. Yang pertama ada batch orientation, adalah suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu. Atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua ada limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan tertentu. Yang ketiga ada customer software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan tertentu. Mungkin dari era pertama itu yang saya dapat teman-teman. Untuk kita lanjut ke era yang kedua ya teman-teman. Mbak Rini mungkin. Oke, untuk era kedua ada era stabil. Yang pertama multi-user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Kedua, real-time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Ketiga, database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama, DBMS, Database Management System. Keempat, ada produk software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Itu untuk era stabil. Untuk yang ketiga, mungkin dari Mas Fernanda. Ya, benar ya. Ketiga ya. Oke. Di era ketiga itu kita menyebutnya kok kita sih. Di era ketiga itu ada era mikro. Yang pertama itu ada distributed system, yaitu satu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Dan yang kedua, itu ada embedded intelligence, yaitu satu produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, serum darah. Terus yang ketiga ada low cost hardware, yaitu harga hardware yang ketiga ada low cost hardware,
harga hardware yang semakin rendah. Ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Dan yang keempat ada consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Itu sih kalau dari era ketiga atau dari era mikro. Selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Nando. Selanjutnya dari era keempat, dari Mas Nando, silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Fitroh. Jadi untuk era modern, yaitu di era keempat ya, yang pertama itu ada export system. Itu suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kayak bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain gitu loh. Kemudian yang kedua ada al-machine. Itu suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia. Misalnya kayak mesin robot, komputer catur. Gitu. Kemudian yang ketiga ada paralel arsitektur. Jadi ini adalah arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Itu untuk era keempat ya. Oke. Mungkin itu sih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fitro. Ya, Kalau yang jadi, kemarin browsing gimana? Ya silakan kemarin Mbak Fitro. ya, waktu kemarin saya browsing ya, saya menemukan sedikit. Jadi itu dibandingkan negara-negara tetangga dari negara kayak Singapura, Malaysia, dan Filipina, industri perangkat lunak Indonesia itu ternyata itu masih jauh tertinggal dari negara-negara tersebut. Dikarenakan karena dari segi jumlah industrinya, terus jumlah produk yang dihasilkan maupun jumlah dana yang digalang. Mungkin Mbak Rini ada yang mau ditambahkan? Itu tadi Mbak Fitro, yang kita tertinggal itu di bidang apa ya? Dari segi jumlah industri, jumlah produk yang dihasilkan, dan jumlah dana yang digalang. Oh, kayaknya kalau Indonesia itu untuk produksi itu emang masih kurang sih Mbak. Kalau kita itu menurut saya itu masih apa ya, masih bahan mentah gitu loh. Terus untuk misal mau diproduksi kita ekspor dulu kemana gitu buat diproduksi sama negara lain. Terus kita yang dapat bahan jadinya gitu loh. Jadi kita yang ekspor bahan mentah kayak misal batu bara kan kita ngekspor kan. Kayak gitu sih Mbak. Menurut Indonesia esi akeh apa ya kayak ekspor bahan mentah gitu loh. Terus kita mengimpor lagi itu udah jadi barang gitu loh. Jadi ya benar apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Fitro, kalau ya emang Indonesia itu pabrik produksi apa ya tadi ya, setelah itu masih kurang gitu loh. Jadi kebanyakan kayak gitu. Oh iya. Kalau menurut aku ya tambahan juga itu kan dari pengaruh dari faktor sumber daya manusianya juga. Kalau di Indonesia itu kayak mindsetnya kayak juga lebih memakai daripada membuat kayak gitu sih. Terus juga kurang juga dalam inisiatif pembuatan produksi perangkat lunaknya. Menurut aku gitu. Berarti kita harus menggalakkan
kayak kutipannya lebih baik beli produk dalam negeri gitu lah. Iya. Iya, Iya. betul. Daripada membeli produk dari luar kan mending lebih baik kita juga Cintai dalam negeri. negeri. Saya ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman? Mungkin ada yang Kalau aku sih Putih, Sudah. begitu. dari mana? Ya. ya aku udah. Ya, oke. Yang lain Yang lain nggak ada. Tidak ada. Mas Fernanda Nggak nggak ada. ada yang ditambahkan? Nggak ada. Sudah. Semua tidak ada. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya diskusi pada kali ini. Mungkin nanti kalau ada info tambahan atau apapun, ya mungkin bisa nanti diinfokan di grup. Sekian dari Ya, siap. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.